salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andriana Maisak Jaluhu, dalam My Call edisi Kamis 13 Mei 2021. Saya adalah Pendeta Pelum GPIB yang ditempatkan di Gereja POUR Jemaat Wawondula, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini, sebab oleh karena kasih karunia-Mu, kami dimampukan untuk melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Ya Allah, saatnya bagi kami malam hari ini untuk beristirahat. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang ditetapkan bagi kita sesuai dengan Sabda Bina Umat diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, dalam karyanya yang berjudul Asinaria, Plautus mengatakan bahwa manusia adalah homo homini lupus. Dalam banyak peristiwa kehidupan sehari-hari, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia saling menikam, saling melemahkan, saling menjatuhkan untuk menjadi yang terhebat, untuk membenarkan dirinya, dan untuk meraih cita-cita tujuannya menjadi bahagia. Salah satu yang populer dewasa ini, saudaraku, adalah hate speech atau ujaran kebencian. Kemudian kita juga melihat yang berkembang dewasa ini adalah perundungan atau bullying, baik di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dunia maya atau sosial media. Kasih hanya sebatas di bibir saja atau lip service, dan kalaupun mengasihi, maka hanya terbatas pada sekelompok orang. Kasih diberikan kepada orang-orang terdekat saja, satu suku, satu agama, satu ras, satu kelompok. Kasih diberikan untuk menuntut balasan. Kasih memberi untuk menerima. Jika demikian gaya hidup dunia yang populer saat ini, saudaraku, yang kita dapat lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak demikian dengan gaya hidup pengikut Kristus. Menjadi yang terbesar, termulia, terhebat, menikmati bahagia dengan melemahkan orang lain, menjatuhkan sesama, bukanlah karakter Kristus. Firman Tuhan saat ini kembali mengarahkan kita untuk hidup saling mengasihi.
sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudaraku, hakikat kita orang percaya adalah mengasihi, hidup dalam kebaikan. Sebab kita diciptakan Allah serupa dan segambar dengan dirinya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jika Allah adalah kasih dan kasih berasal dari Allah, maka kita yang adalah anak-anak Allah, kita yang adalah pengikut Kristus pun harus menyatakan kasih. Hidup saling mengasihi satu akan yang lain. Kasih menuntut pengorbanan. Kasih menuntut bukti, bukan hanya sekedar perkataan. Kita tidak dapat melihat Allah sebab Ia adalah roh. Namun kasih adalah bukti kehadiran Allah. Dan kasih Allah itu dibuktikan melalui pemberian anaknya yang tunggal satu-satunya, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ia menjadi korban, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan pendamaian. Ia menjadi pendamai atas dosa-dosa kita. Ia taat secara total. Ia membuktikan bagi kita bagaimana Allah sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Melalui Kristus, di dalam Kristus, kita hidup oleh kasih Allah. Kasih Kristus memberi kehidupan bagi segala makhluk tanpa pamrih dalam segala keadaan. Ia tetap setia meskipun manusia, alam ciptaan tidak setia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk terus mengalami hidup dalam kasih Tuhan, untuk terus menjalani hidup di dalam persekutuan oleh kasih Allah, maka kasih kepada sesama meski diwujudkan. Hidup saling mengasihi adalah bukti bahwa Allah tetap di dalam kita. Karena itu, jika ada seorang yang mengaku bahwa ia mengasihi Allah dan Allah ada di dalam dia, namun ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Allah adalah mengasihi orang yang dikasihi Allah. 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. Satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa Allah berada di dalam hati kita adalah dengan terus-menerus memperlihatkan kasih kepada sesama. Saudaraku, Allah sangat mengasihi kita. Kita berharga di matanya. Karena itu, hidup kita bukanlah hidup yang sembarangan, yang dijalani dengan serampangan. Clemens dari Alexandria berkata bahwa hidup orang Kristen yang sejati adalah mempraktekkan untuk menjadi Allah. Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah kasih. Karena itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Hidup kita sebagai orang percaya ada karena kasih karunia Allah. Kita ada sampai dengan saat ini. Itu adalah bukti bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan, bahwa Allah sangat mengasihi saudara, dan bahwa Allah sedang mempersiapkan rencana-rencana dalam hidup saudara untuk diwujudkan bagi dunia. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 menyatakan, saudaraku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Hidup mengasihi adalah buah iman kepada Kristus, dan buah itu tetap tidak berubah. Kita yang mengenal Allah dan hidup dalam kasih-Nya, mau tidak mau, kita harus mengasihi dan memuliakan segala makhluk, baik manusia maupun alam ciptaan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, kelompok. Kita mengasihi dalam segala kondisi, baik ketika sehat maupun sakit, ketika kuat maupun lemah, ketika suka maupun duka, untung ataupun malang, tanpa mengharapkan balasan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi dunia yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup, marilah kita menempuh cara-cara Tuhan. Di tengah gaya hidup yang mementingkan diri sendiri, menampilkan perilaku anarkis dan ujaran kebencian, membalas jahat dengan jahat, mari memberi diri untuk kepentingan bersama. Hidup dalam damai, saling menghargai, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah, saudaraku. Sulit dilakukan jika kita mengandalkan kekuatan kita. Roh Allah telah diberikan kepada kita. Roh Allah diam di dalam hati kita masing-masing, dan karena itu Roh Allah pun memampukan saudara dan saya untuk mengasihi, untuk melayani seperti Tuhan telah melayani dan mengasihi kita. Sebagai keluarga, mari menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebar kebaikan bagi lingkungan di sekitar kita. Sebagai pekerja, mari bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab seperti kita melayani Tuhan. Sebagai anak bangsa, mari memberi kontribusi nyata untuk mendukung pemerintah kita, pemimpin kita dalam upaya membangun bangsa. Saudaraku, hidup anak-anak Tuhan berada di tengah dunia yang menggoda, membawa kita untuk jatuh di dalam dosa. Merayakan hari kenaikan di hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, kenaikan Kristus menjadi bukti bahwa Allah berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Allah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan kita yang masih hidup di dunia, kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia ini, untuk memberitakan Injil. Dan saudara, memberitakan Injil bukan hanya sekedar berkhotbah melalui perkataan saja. Hidup saling mengasihi, menjadi teladan dalam pelayanan adalah bukti, adalah satu kisah di mana saudara dan saya menjadi saksi yang sejati untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah teladan dalam perbuatan, sebab satu tindakan jauh lebih bermakna daripada 1000 perkataan yang sia-sia. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Selamat merayakannya. Marilah menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dengan hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri night call, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu, untuk memberitakan Injil melalui perbuatan dan tingkah laku kami, hidup saling melayani dan mengasihi di tengah godaan yang terus merayu kami untuk jatuh dalam dosa,
untuk menghalalkan segala cara, termasuk menjatuhkan sesama kami demi kepentingan. Mari Tuhan, ajarlah kami untuk menempuh cara-cara Tuhan, untuk mewujudkan kasih di tengah-tengah lingkungan di sekitar kami. Bapa, kami akan beristirahat di malam hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan menyertai seluruh keluarga kami, hingga malam hari ini menjadi malam yang penuh sukacita, dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, besok pagi kami dapat dibangunkan dengan tubuh jiwa yang baru untuk melanjutkan karya pelayanan di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Lalu sahut dengar doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.